Shalom saudara-saudara. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengar firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menghantarkan kita dalam segala kegiatan kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 8. Demikian dikatakan, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita, pasti kita banyak mengalami peristiwa-peristiwa tidak hanya yang dapat menyenangkan hati kita, tetapi juga yang membuat kita kesal, membuat kita kecewa, membuat kita berduka. Misalnya saja pada hari-hari belakangan ini, di mana Tuhan memberikan kelulusan kepada anak-anak kita yang akan memasuki perguruan tinggi negeri, maka kita akan bersyukur kepadanya. Terima kasih Tuhan, kita mengatakan seperti itu. Tetapi tidaklah semua mengalami hal yang sama. Ada juga yang kalau dia menilai anaknya dia mempunyai nilai yang sangat bagus, tetapi dia tidak memperoleh kemenangan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu tentu hatinya sangat sedih menyaksikan anaknya yang sudah bersusah payah belajar, les di sana sini, tetapi hasilnya dia tidak lulus di PTUN. Demikian juga dengan anak-anak kita yang sedang mencari pekerjaan, yaitu pekerjaan yang menurut mereka di bidang yang mereka senangi seperti itu. Lalu kemudian kita mendapatkan atau mendengarkan hasil bahwa anak kita tersebut yang sudah berjerih payah untuk belajar agar dapat masuk ke pekerjaan yang dia inginkan tersebut, tetapi ternyata hasilnya dia tidak lolos. Ini juga akan membuat hati kita menjadi sedih. Kenapa ya temannya si A sebenarnya tidak lebih pintar dari anak saya, tapi dia bisa lolos, kita katakan seperti itu. Dan banyak lagi kegagalan-kegagalan lainnya yang bisa kita alami di dalam hidup kita ini, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita kadang sampai patah hati, yang membuat kita kadang seperti tidak bersemangat lagi. Tetapi pada hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, dia katakan ia juga akan meneguhkan kamu, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Meneguhkan artinya menguatkan. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus mengetahui segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah perkara yang indah atau perkara yang mengecewakan hati kita, semua itu tidak luput dari pengetahuan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia mengatakan melalui firman ini, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Dan kita juga bisa melihat dari firman Tuhan, misalnya pada Matius 11 ayat 28, di sana dikatakan Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan juga pada Mazmur 55 ayat 23, firman Tuhan mengatakan seperti ini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah.
Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah kita paham bahwa ternyata mengikut Tuhan tidak harus sukses selalu, tetapi juga bisa mengalami hal-hal yang mengecewakan hati kita. Tapi perlu kita ketahui bahwa semua peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah atas sepengetahuan Tuhan. Jadi kita perlu untuk berserah dalam segala cita-cita kita, dalam segala angan-angan kita, rencana hidup kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan supaya tidak membuat kita akhirnya menjadi berdosa karena apa yang kita cita-citakan tidak tercapai, karena apa yang kita rindukan tentang anak kita tidak tercapai, lalu kemudian kita menjadi bercacat olehnya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan Dia tidak membiarkan orang-orang yang percaya itu terus bercacat. Bahkan Dia mengatakan Dia akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pada saat Tuhan Yesus Kristus kelak Dia datang, orang-orang yang percaya dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan akan meneguhkan kita, tidak akan membuat iman kita menjadi goyah, iman kita menjadi luntur oleh karena pengalaman-pengalaman hidup tersebut. Apakah pengalaman itu menjengkelkan hati kita? Mari kita berserah kepada Tuhan. Apakah pengalaman yang indah? Mari juga kita berserah kepada Tuhan, agar kita tidak berdosa melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Tuhanlah yang kita puji melalui segala peristiwa hidup kita, dan marilah kita terus berserah kepada Tuhan Yesus seperti yang Dia mintakan kepada kita. Jadi jangan ada yang goyah. Kalau ada anak yang tidak masuk perguruan tinggi negeri, jangan goyah. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain, rencana yang terindah di dalam hidupmu. Kalau tidak dapat pekerjaan yang kamu idam-idamkan selama ini, jangan berputus asa, jangan goyah. Tuhan akan meneguhkan. Mungkin Tuhan mempunyai, bukan mungkin, tapi pasti Tuhan mempunyai rencana yang lain, rencana yang terindah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu hari ini, di mana Tuhan berjanji akan meneguhkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga tidak bercacat pada hari Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh Engkau mengetahui segala kejadian di dalam hidup kami, peristiwa demi peristiwa, semua atas pengetahuan-Mu Tuhan. Memang terkadang kami sering menjadi lemah oleh karena kegagalan-kegagalan. Tetapi Tuhan, teguhkanlah kami Tuhan Yesus, agar kami tidak bersungut-sungut oleh karena kegagalan itu, tetapi kami justru datang kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan saja yang mengaturkan apa yang perlu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman tersebut menjadi kekuatan bagi kita semua di dalam melaksanakan segala tanggung jawab pekerjaan kita. Shalom.